Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan 16, teori basis data lanjut dengan materi database trigger. Pendahuluan, trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah 1. Application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Yang kedua, database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, misal logout atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan ada kalanya tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat 1. Membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Yang kedua, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika 1. Fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle Server. Yang kedua, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Application insert into employees, di mana employees adalah sebuah tabel, dan pada field salary terdapat checksum trigger. Nah, pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. 1. Trigger timing yang berupa tabel before dan after. Kemudian yang kedua adalah view yang terdiri dari instead of. Yang kedua adalah trigger event, di dalamnya adalah insert, update, atau delete. Dan yang ketiga adalah nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat, tipe trigger, baris atau pernyataan. Kemudian yang kelima adalah klausa when untuk kondisi pembatasan. Sedangkan yang keenam adalah trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam dalam trigger timing ini. Yang pertama, before, yaitu trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. Yang kedua, after, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Dan yang ketiga adalah instead of, di mana trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, insert, update, dan delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu 1. Statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Yang kedua adalah row. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun.
Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into department ID, department name, location ID, value-nya adalah 400, consulting, dan 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Department ID, department name, location ID adalah nama feed dari tabel, before statement trigger, kemudian before row trigger, dan setelah after row trigger, dan after statement trigger. Akan diletakkan di paling bawah sendiri. Jika DML statement berlaku lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, semisal update employees set salary sama dengan salary kali 1,1 where department ID sama dengan 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Before statement trigger, ini adalah department ID sama dengan 30, last name-nya siapa, dan employee ID-nya berapa. Kemudian after statement trigger-nya nanti akan diletakkan paling akhir setelah melakukan pengupdatean. DML statement trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger. Kemudian nama triggernya misalkan trigger name timing. Eventnya adalah or event 1, event 1 or event 2 or event 3 jika melebihi dari satu event. On tabel name ini adalah nama tabel. Kemudian trigger body yang kita letakkan di dalam event body. DML statement trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger secure aim at urut before insert on employees begin. If to chances that they insert some or to chances that, maka kemudian akan menghasilkan insert into playlist urut values sec urut.next file. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure M dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Perintah tersebut maka di sini akan menemui pesan error, yaitu perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan. Nah, di sini ada error at line 1, you may insert into employee table only during business hours. Jadi di sini tidak diperbolehkan karena pada waktu insert itu melebihi batas waktu yang ditentukan. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional insert, update, dan delete untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Before insert or update or delete on employees begin. If the child is that they insert, misalnya ini adalah nama hari, Saturday dan Sunday, or to child is that AH24 jam itu melebihi not between di antara jam 8 dan sampai jam 6, dan kemudian if deleting then ini sama dengan sebelumnya, raise application error, you may delete from employees table only during business hour. Jadi ketika aplikasi ini di delete pada hari Sabtu dan Minggu, maka akan
menemukan pesan kesalahan, you may delete from employees table only during business hour. Else if ini adalah pengecekan yang kedua. Jika menginsertkan sebuah data, REST application error juga akan memenuhi pesan kesalahan, you may insert into employees table only during business hour. Kemudian yang ketiga, pengecekan untuk mengupdate di luar ketentuan yang telah ditentukan tadi, maka juga akan mengalami pesan error, you may update salary only during business hour. Else, kemudian ketika pengecekan sebelumnya bernilai false, maka akan diambilkan nilai you may update employees table only during normal hours. Kemudian and if lagi, dan end process. Row trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Create or replace trigger, kemudian nama triggernya event 1, event 2, dan event 3, dan on table name adalah nama tabel, kemudian referencing old as old, new as new. Di sini untuk menentukan penggunaan yang baru for each row untuk setiap baris. When condition 1 adalah kondisi yang akan kita letakkan pada trigger body. Kemudian contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada table employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan ADPRES dan ADVP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi tadi. Ini adalah contohnya. Create or replace trigger bla 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 sampai akhir. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Ini adalah contoh dari perintah SQL-nya. Update employees, set salary sama dengan 15.500, where last name sama dengan Russell. Menggunakan old dan new qualifiers. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix T2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Quit or replace trigger, audit aim values-nya adalah after delete or insert or update on employees for each row. Begin, insert into audit EMP table, username, timestamp, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, new salary. Values-nya adalah user date, old employee ID, old last name dipisah dengan titik 2 seperti yang dijelaskan tadi, kemudian new last name, old job ID, new job ID, old salary, new salary, kemudian tutup kurung, titik koma, and kemudian slash untuk compile. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Insert into employees, employee ID, last name, job ID, salary, value-nya adalah 999, TMP, kemudian saret 1000 value-nya, maka selanjutnya diikuti dengan update untuk mengupdate. Update employees, set salary sama dengan 2000, last name sama dengan Smith, where employee ID sama dengan 999. Maka value-nya adalah satu row create untuk insert tadi dan satu row update untuk yang update. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Misalnya username, timestamp from audit EMP table, maka akan memunculkan data yang telah diberi perintah SQL tadi. Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu,
maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Ini adalah perintah SQL-nya. Create or replace trigger drive commission PCT before insert or update of salary on employees for each row when. Ini adalah perintah when pada trigger. Kemudian pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Jadi bedanya dari sebelumnya adalah kalau when tidak menggunakan perintah prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan. Ini adalah pengganti before kepada after akan memberi pesan kesalahan cannot change new values for the trigger type. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger, kemudian trigger name, disable atau enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter table, nama tabelnya, kemudian disable or enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, kemudian nama triggernya dan compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger, kemudian nama triggernya. Catatan, untuk semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan pada materi ini adalah trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, kemudian diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe dari triggernya, klausa when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional insert, update, dan delete. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Contoh adalah tabel barang, sheet-nya adalah ID, data tipenya adalah number, value-nya 10, not 0. Kemudian yang kedua adalah sheet nama, tipe datanya adalah varchar, value-nya adalah 50, maksimal, dan not 0. Sheet spesifikasi, dan seterusnya sampai dengan sheet tanggal dengan tipe data date. Tabel log ini adalah tabel untuk log, sheet tanggal, tipe datanya adalah date, not 0. Sheet komentar, tipe datanya adalah varchar 2, value maksimalnya adalah 100, dan not 0. Buatlah statement trigger nama TCOBA yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada feed tanggal dan komentar. Memasukkan data feed komentar, timing trigger yang dipakai adalah before. Jawabannya adalah create or replace trigger TCOBA before insert on barang, declare, begin, insert into log, tanggal, komentar, value-nya adalah sysdate tanggalnya sekarang, kemudian value-nya adalah memasukkan data, kemudian end. Dan soal yang kedua adalah buat trigger, namanya adalah TCOBA yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada feed tanggal dan pada feed komentar diisi. Memasukkan data pada feed nama barang adalah ditambahkan
data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Jawabannya adalah create or replace trigger coba 2. Before insert on barang for each row declare begin insert into log tanggal komentar. Valuesnya adalah sysdate tanggal yang sekarang, kemudian memasukkan data pada sheet nama barang adalah nama dari nama yang di-insert, new dot nama, kemudian proses. Selesai untuk teori 16.